Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 931 billion dollar atau turun sekitar 0,18%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.300-an, Ethereum 1.348, BNB 274, XRP 0,44, Cardano 0,36, Solana 28, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan jarang-jarang banget kita melihat Cardano sebagai top performer hari ini guys, dengan kenaikan 1,83% ke 0,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, kita lagi-lagi mendapatkan berita yang negatif dari salah satu platform DeFi, guys. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang merupakan users dari platform ini yang bernama Freeway. Jadi disampaikan di sini, crypto platform Freeway Hold Services citing unprecedented volatility. Jadi alasan mereka adalah karena volatilitas yang sangat tinggi, maka untuk sementara mereka memberhentikan servisnya atau jasa yang mereka tawarkan, yang kurang lebih adalah produk gitu ya, produk yang menghasilkan APY lah, atau mungkin kalian sebutnya bunga yang tinggi, penghasilan yang tinggi. Dan ini sekali lagi mengingatkan ke kita guys, percaya apapun kita ke suatu project, terlebih lagi project-project DeFi yang mungkin menawarkan APY yang tinggi, kemudian berbagai hal yang mungkin bisa menyebabkan kalian tertarik untuk mencobanya. Saya selalu sampaikan, project apapun itu, pastikan kalian jangan sampai menaruh uang yang kalian tidak siap untuk kehilangan. Oke? Dan juga kedua, pastikan kalian coba dulu dengan nominal yang kecil. Jangan sampai kalian all in ke salah satu platform. Karena kalau misalnya sial-sialnya nih guys, kalian termasuk salah satu users di sini dan kalian all in misalnya, maka sekarang kalian hanya bisa berpasrah gitu. Karena sudah banyak ya kasus-kasus yang serupa guys. Awalnya platformnya mengatakan, oke, kita akan berhentikan service dulu untuk sementara, tapi ini sementara aja. Oke, sembari menunggu market mungkin kembali stabil. Tapi pada akhirnya mereka malah memutuskan dan menyatakan bangkrut, dan dana kalian itu nggak bisa dikembalikan. Jadi ini adalah sebuah reminder lagi untuk kalian gitu ya guys. Sekali lagi, jangan sampai all in ke salah satu platform. Mau platform itu sebaik apapun, sesolid apapun, menurut kalian akan lebih baik kalau misalnya kalian melakukan diversifikasi. Oke? Kemudian kalau misalnya kita berbicara seputar data-data dan juga indikator-indikator guys. Per hari ini kita mendapatkan ada dua indikator baru lagi yang menurut saya ya jarang sekali dibahas gitu ya, tapi menarik nih. Pertama dari Mustache. Dia mengatakan ini ada satu indikator yang sudah dalam 6,5 tahun terakhir tidak menunjukkan salah satu sinyal yang menurut dia sangat krusial. Terakhir kali ada sinyal bahwa kita kemungkinan sudah menemukan bottom gitu ya. Itu adalah di tahun 2016. Jadi sampaikan di sini, it's been 6.5 years since the last time there was a green bar in the BBW squeeze indicator. Back then, Bitcoin exploded over 100% after just a few weeks. But not only that, Bitcoin also started the biggest rally ever from $380 to $20,000. Exciting times ahead. Jadi terakhir kali kita melihat ada sinyal gitu ya. Mungkin ini bisa kita kategorikan juga sebagai sinyal beli ketika ada garis hijau di sini. Itu terakhir kali menciptakan rally sebesar 100%. Dan ini adalah sebuah permulaan. Kalau kalian perhatikan, kita rally lagi sampai bahkan ini mungkin ribuan persen guys. Tapi di sini adalah permulaannya ketika ada sinyal dari sini. Dan kita sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat sinyal itu kembali muncul dari indikator BBW squeeze ini. Dan baru muncul bulan ini lagi guys. Mungkin baru beberapa hari terakhir muncul lagi green bar di sini, oke, yang menunjukkan bisa jadi kita akan melihat semacam pergerakan yang exciting
untuk beberapa waktu mendatang. Ya, saya juga setuju guys, karena gini, kita sudah berbulan-bulan gitu ya, stuck di sekitaran area 23.000 sampai 18.000 gitu ya. Dan cepat atau lambat, market akan memutuskan guys. Kita bakalan break ke arah atas atau kita bakalan membuat lower low baru. Dan saya rasa waktu itu tidak akan lama lagi gitu ya. Jadi untuk kalian yang sudah bertahan selama ini, apalagi kalian yang mungkin udah membeli dari tahun lalu dan nge-hold sampai sekarang, hang in there guys. Sekali lagi bertahan, oke, kalian sudah melakukan good job dengan bertahan selama ini, alias kalian mempunyai mental yang berbeda dari yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan mungkin sudah merasa, oke, saya akan keluar dari market dulu deh, nggak usah lagi, atau saya cut loss kalian, saya nggak mau lagi main crypto gitu ya. Tapi kalian masih bertahan sampai sekarang, dan menurut pandangan saya pribadi, kalau kalian saja mampu bertahan dari tahun lalu ketika kita di all time high sampai sekarang di sekitaran 19 ribuan, harusnya kalian bakalan bisa gitu ya menjadi pemenangnya di cycle berikutnya. Yang perlu kalian tahu hanya satu, sabar guys, kemudian orientasi kalian jangka panjang. Oke, itu aja yang perlu saya pesan untuk hari ini. Kemudian indikator lainnya juga menunjukkan sebenarnya hal yang sama guys. Dari Titan of Crypto, Bitcoin Bottom Analysis. According to Bollinger Band Breakout Oscillator, the bottom is in. Jadi ini adalah salah satu indikator juga yang memprediksi gitu ya. Walaupun ya semuanya dalam bentuk probability ya guys. Nggak ada yang bisa menggaransi kalau ini akan terjadi lagi. Tapi menurut indikator ini gitu ya, dan kita kalau bandingkan dengan historinya, setiap kali kita melihat indikator di sini mulai start untuk membentuk sesuatu yang flat di sini, ketika kita naik terus-menerus, kemudian kita mulai start mendatar di sini, itu biasanya adalah udah sinyal bahwa bear marketnya sudah selesai gitu ya. Dua kali sebelumnya terjadi di tahun 2015 pertama, kita melihat ada di sini kita mulai start naik, kemudian mulai mendatar di sini, dan di sini udah saatnya, bukan udah saatnya, tapi ini adalah udah akhir dari bottom bear market pada saat itu. Hal yang serupa juga terjadi tahun 2019. Oke, kita terus-menerus naik, tapi pada akhirnya kita mulai start untuk stuck selama beberapa bulan di sini. Dan ini adalah pertanda gitu ya, bahwa bear market pada saat itu juga udah selesai. Dan untuk kali ini, kita juga sudah mungkin 1 atau 2 bulanan ya, melihat indikator ini juga dalam keadaan flat. Kalau misalnya nih, history will repeat itself atau sejarah akan berulang, ya maka bisa jadi kita sekarang sudah berada di bottom bear market. Yang sebenarnya hampir semua orang tidak akan expect gitu ya, kalau misalnya kita sekarang sudah berada di bottom bear market. Menurut saya lebih dominan sekarang atau mayoritas beranggapan bahwa kemungkinan yang sangat besar adalah kita bakalan drop satu kali lagi, oke? Dropnya kemana itu bervariasi, ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 16, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 8.000, dan seterusnya. Sudah hampir tidak ada yang expect bahwa kita sudah menemukan bottom bear market di sini, dan kita akan membuat lagi bull market yang baru. Gitu ya. Tapi ya kita juga nggak bisa bilang bahwa ini akan tergaransi akan terulang ya guys. Ini semuanya dalam bentuk probability, tapi menurut sejarahnya atau historinya harusnya gitu ya, berdasarkan indikator ini kita sudah menemukan bottom bear market kali ini. Dan kita juga udah pernah bahas beberapa minggu yang lalu gitu ya, dari semua indikator gitu ya yang pernah dipakai dan juga beberapa data on-chain yang pernah dipakai, kita melihat bahwa untuk sekarang indikator dan data on-chain tersebut sudah menunjukkan antara dua saja guys. Pertama, kita sudah memang berada di bottom bear marketnya. Atau yang kedua, kita sudah berada sangat dekat dengan bottom bear marketnya. Gitu ya, jadi mohon bersabar guys, mohon bersabar. Ini adalah saat-saat sebenarnya untuk kalian melakukan riset yang dalam, menemukan project-project yang solid, dengan harga yang super duper murah, yang bisa tidak akan bisa kalian beli ketika nanti di bull market harganya gitu. Oke? Sekarang kalian dikasih diskon 80%, 90%. Ya harusnya gitu ya, kalau kalian menemukan project yang solid dan kalian sudah dikasih diskon 80-90%, kalian cukup berharap dia balik saja ke all time high, kalian udah bisa cuan 900-1000% atau 9-10 kali lipat dari modal kalian. Itu baru nyentuh all time high lagi loh guys. Kalau misalnya kalian temukan altcoin misalnya yang terdiskon 90-95% misalnya. Itu kalian baru nyentuh ke all time high sebelumnya saja, kalian udah bisa cuan berkali-kali lipat dari uang kalian.
Oke, apalagi kalau kita membentuk all time high yang baru. Jadi ini adalah saat yang baik untuk kalian lakukan riset dalam, temukan project-project yang solid dengan harga-harga yang memang sudah sangat murah, kemudian lakukanlah diversifikasi ke project-project tersebut. Oke, itu adalah sebenarnya saat-saat yang ini adalah saat-saat yang terbaik sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau kalian baru lakukan hal tersebut ketika kita sudah di all time high yang baru, ya bukan berarti kita tidak bisa cuan ya, tapi ya pasti potensi cuannya udah jauh berkurang kalau kalian bandingkan membelinya ketika masih di diskon 90-95% gitu ya. Itu yang perlu kalian keep in mind. So, sebelum kita masuk ke chart, sekali lagi saya pengen ingatkan diversifikasi tidak hanya di aset kripto kalian tapi juga di exchange-nya guys. Oke. Dan salah satu partner kita di channel ini adalah Bybit. Kalian mungkin bisa consider ini sebagai salah satu exchange pilihan kalian juga karena di sini kalian bisa menemukan semua fitur yang kalian perlukan. Kalian mau trading NFT bisa, kalian mau trading spot, trading futures, mau staking fleksibel, mau ikutan launchpad, mau ikutan launch pool. Semuanya ada di sini dan kebetulan mereka juga lagi ngadakan event untuk kalian yang trading di spot itu nggak perlu bayar fee sama sekali. Dan kabar gembiranya lagi, kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bybit. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang menonton video saya semalam harusnya sedikit banyak sudah tahu ya apa yang sebenarnya saya lagi pantau di Bitcoin sekarang. Saya pengen melihat dia untuk mampu maintain di atas kedua trendline di sini. Dan so far di 4-hour chart kita sebenarnya masih melakukan hal tersebut guys. Kita belum benar-benar mampu closing di bawah area trendline di sini. Dan itu bagi saya adalah sebuah berita baik. Saya perlu kasih reminder lagi untuk kalian bahwa hari ini dan besok akan ada banyak sekali laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bakalan dirilis. Otomatis itu akan mempengaruhi pergerakan di stock market US. Kemungkinan besar kita bakalan melihat volatilitas di sana. Dan itu juga akan mempengaruhi market crypto. Harusnya gitu ya, sedikit banyak bakalan mempengaruhi. Walaupun kalau kita bandingkan dari beberapa minggu belakangan, kripto itu termasuk salah satu aset kelas yang paling tidak volatil loh guys, yang paling stabil kalau kalian bandingkan dengan stock market, forex, dan juga komoditas. Kripto yang paling nggak gerak gitu selama beberapa minggu terakhir. Oke, volumenya kecil, dan ya walaupun kita melihat ada pergerakan, saya nggak terlalu excited ya kalau misalnya kita hanya setiap hari ngelihat harga di sekitaran 19.000. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa break dari area ini. Jadi itu perlu kalian keep in mind gitu ya, bahwa kita akan ada mendapatkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbesar dari US, otomatis market bakalan agak volatil. Nantinya mungkin mulainya nanti malam, jadi kalian yang merupakan trader harus aware akan hal tersebut. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, untuk sekarang kita juga melihat adanya potensial gitu ya, beberapa hal. Pertama, kita membentuk mungkin bisa jadi adalah inverse head and shoulder di sini, walaupun saya pribadi sebenarnya nggak terlalu suka ya dengan menyebut ini sebagai inverse head and shoulder. Kenapa? Karena saya lebih prefer untuk menyebut sebuah pattern inverse head and shoulder ketika kita membuat ada penurunan yang lebih signifikan guys. Katakanlah mungkin modelnya seperti ini. Kita turun membuat 2 atau 3 lower low sebelum pada akhirnya kita membentuk ada potensial inverse head and shoulder. Baru dari sini ini mungkin baru saya kategorikan sebagai valid inverse head and shoulder. Tapi kalau yang di sini saya walaupun bentuknya mirip seperti inverse head and shoulder gitu ya, tapi saya pribadi mungkin nggak terlalu consider ini sebagai inverse head and shoulder yang bakalan saya trade gitu ya. Terlebih lagi begini guys, untuk sekarang tentunya kalaupun kalian pengen masuk ya, pengen buy gitu katakanlah, karena mungkin alasannya adalah kita break dari kedua trendline di sini, kemudian kita udah juga mampu konsolidasi sepertinya di atas area tersebut. Sebenarnya dari segi RR di sini sangat tipis guys, tipis banget. Oke, tapi kalau misalnya kalian memang nekat gitu mau masuk ke market, ya itu urusan kalian gitu ya. Profil resiko setiap orang memang berbeda, tidak ada salahnya juga. Saya juga nggak menyalahkan kalau kalian pengen masuk di sini, tapi pastikan kalian tahu bahwa di sini secara RR ya dia tidak akan terlalu memadai gitu. Mungkin ini hanya potensi untuk scalping gitu ya. Sekali lagi, selama kita mampu maintain di atas trendline di sini, saya rasa probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita akan mendapatkan penerusan ke atas gitu ya, minimal akan kembali nge-retest area major resistance di sekitar 19.500 sampai 600 di sini, yang kita harapkan akan mampu kita break gitu ya. Karena kalau tidak dan kita kembali mendapatkan rejection dari sini, maka kalian pasti sudah tahu juga apa yang kita bentuk di sini, yaitu adalah potensial double top.
Mungkin juga sama seperti yang terjadi di sini, kita berpotensi malah triple top di sini ya, sebelum pada akhirnya kita kembali terkoreksi dalam. Nah, kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection dari sini, oke, dan rejectionnya mungkin nanti kita break juga dari sebuah trend yang tercipta dari sini, maka ini juga bisa jadi valid sebuah double top. Oke, justru dari sana ini bisa dijadikan sebagai setup untuk short kemungkinan guys, untuk scalping juga. Tapi untuk sementara ya selama kita bertahan di atas trend ini, terlebih lagi menurut saya yang lebih valid adalah di 4-hour chart ya. Kita ceknya di 4-hour chart aja, selama kita tidak mampu closing di bawah area di sini, probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan kembali meneruskan kenaikan ke atas. Kemungkinan minimal kita akan nge-retest area 19.500 sampai 700 di sini. Kalau ini mampu kita break dan kita mampu closing di atas area tersebut, saya rasa kita akan bisa mempunyai chance cukup besar untuk melanjutkan kenaikan minimal ke sekitaran area upper range-nya di 20.300 sampai 20.500. Lalu invalidasinya apa? Invalidasinya ya bisa dua guys, bisa dua. Pertama, kita mendapatkan double top di sini, ini bisa jadi menginvalidasi kenaikan yang tadi kita ceritakan. Atau kedua, kita kembali melihat 4-hour chart itu closing di bawah area trendan di sini. Yang berarti kita bisa consider semua yang terjadi di sini hanya sebuah fake out gitu ya. Dan dari sana saya sudah sampaikan juga di video kemarin, kalau kita kembali closing di bawah area ini, terlebih lagi dengan bearish candle yang cukup panjang, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita kemungkinan bakalan langsung menuju ke sekitaran area lower range-nya di sekitar 18.500 sampai 18.300, yang which is merupakan area yang sangat baik untuk kembali mencoba gitu ya, untuk mencari peluang untuk long dari sini, karena ini merupakan area major support-nya. Yang nggak mau kita lihat tentunya adalah kalau kita sampai mampu break di bawah area tersebut gitu ya, apalagi closing dan kemudian membentuk bearish continuation pattern, maka dari sana kita kemungkinan besar akan membuat lower low baru, mungkin menuju minimal ke area 16.000. Setelah 16.000 kita udah akan langsung ketemu lagi mungkin di sekitaran area 13 sampai 12.000, 10.000, dan juga nextnya sudah ada di sekitaran area 3.000-an. Itulah beberapa area major support berikutnya kalau ternyata memang area ini tidak mampu bertahan. So secara short term saya rasa ketika kita mampu break mungkin dari sebuah tren yang kecil yang tercipta di sini, ini akan menjadikan Bitcoin mungkin mempunyai sedikit momentum ya untuk ke sekitaran area 19.500. Jadi kalau misalnya kalian menjadikan ini peluang untuk scalping, pastikan ini kalian menerapkan risk management yang ketat. Oke, so saya rasa semua yang perlu saya sampaikan di video hari ini sudah saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.